Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 Jelajah Nusantara. A. Memahami isi teks deskripsi. Teks deskripsi Pantan Terong yang Instagramable oleh Eugenia Rahma Subarna menceritakan pengalaman Rapa mengunjungi Bukit Barisan populer di Takengong, Aceh. Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Pantan Terong menawarkan satu pemandangan spektakuler, panorama kota, danau laut tawar, dan barisan gunung dari ketinggian 1830 mdpl. 2. Aktivitas wisata, menyaksikan sunrise, bersuap foto dengan latar alam, dan menikmati kopi khas Gayo. 3. Daya tarik, jalanan menuju puncak yang menantang dan hawa sejuk. Gaya penulisan di media sosial seperti blog cenderung lebih personal dan interaktif. Penulis sering menyapa pembaca langsung untuk menciptakan kedekatan. Contohnya, 1. Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. 2. Keren kan? Gaya bahasa seperti ini efektif untuk membangun engagement dan membuat konten terasa lebih relatable bagi audiens. KBBI Daring adalah sumber otoritatif untuk mencari arti kata bahasa Indonesia. Swafoto, foto yang diambil oleh diri sendiri, biasanya dengan kamera ponsel dan untuk dibagikan di media sosial. Souvenir, barang yang dibeli atau diberikan untuk kenang-kenangan. Kontras, pertentangan yang nyata antara warna, keadaan, dan sebagainya. Perajin, orang yang pekerjaannya termasuk keterampilan tangan, membuat barang-barang, anyaman, tembikar, dan sebagainya. Pengrajin. Semburat, sinar cahaya yang memancar menerangi sedikit pancaran sinar. Instagramable tidak tercantum dalam KBBI, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti layak atau cocok untuk diposting di Instagram karena dianggap menarik dan indah. B. Memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail dan hidup menggunakan panca indera sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Ciri-ciri menggambarkan objek melibatkan panca indera bertujuan membuat pembaca berimajinasi dan menjelaskan ciri objek secara terperinci. Unsur bahasa menggunakan kata konkret, kata yang mudah ditangkap panca indera seperti dingin, merah, kasar, dan kalimat perincian menguraikan objek hingga bagian terkecil. Majas personifikasi digunakan untuk membuat deskripsi lebih hidup dengan memberikan sifat manusia pada benda mati. Contoh, 1. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap. 2. Nyala lilin yang menari-nari. 3. Bunyi sirene menjerit-jerit menyeluruh. 4. Kasurku seperti memanggil-manggilku. 5. Rasa sambal membakar lidahku. C. Menganalisis teks deskripsi dalam sajian visual. Pamflet Taklukan Puncak Papandayan menyajikan informasi wisata alam secara lengkap dan terstruktur, meliputi informasi umum, lokasi, tinggi, jenis gunung, sejarah letusan, cara akses, rute dan transportasi dari Jakarta-Bandung, daya tarik kawah, hutan mati, flora fauna, sunrise, fasilitas dan aktivitas, berkembang fotografi, cottage, kolam air panas, penyajian visual, gambar, tata letak, warna. Pamflet ini dapat dibandingkan dengan pamflet Green Canyon untuk dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Kupas teori. Aturan penulisan awalan men. 1. Luluh, men plus kata dasar berawalan KPTS, fonem luluh, me
plus pengaruh sama dengan memengaruhi. 2. Tidak luluh. Jika diikuti konsonan rangkap, klaster, memprakarsai, mengklaim. 3. Tidak luluh jika diikuti kata berimbuhan, mempertaruhkan. D. Menganalisis informasi lisan. Informasi lisan dapat disampaikan dalam berbagai gaya. Teks Jelajah Wairebo adalah contoh deskripsi informatif dan formal, mirip panduan wisata. Pembawa acara menggunakan sapaan Bapak Ibu dan menjelaskan detail sejarah dan arsitektur rumah adat Embaruniang secara terstruktur. Sebaliknya, Jelajah Rasa di Lampung menggunakan gaya kasual dan akrab. Pembicara menyapa teman-teman dan berfokus pada pengalaman pribadi seperti sensasi rasa keripik pisang untuk membujuk audiens mencoba. 2. Transkripsi deskripsi lisan. Jelajah Wairebo dan Jelajah Rasa di Lampung menunjukkan perbedaan dalam gaya dan konten. Perhatikan bagan di bawah ini. E. Menyunting teks deskripsi. Mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Ringkasan aturan tanda baca yang penting dalam penulisan. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, Ardi menikmati kopi Gayo. Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2662 mdpl. Perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan. 3. Tanda koma dipakai untuk pemisah unsur dalam serangkaian, contoh kopi, kain, dan tas. Sebelum kata hubung dalam kalimat majemuk, contoh sementara, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Setelah kata penghubung antar kalimat, contoh oleh karena itu. Sebelum atau sesudah kata seru atau sapaan, contoh wah, nak. 4. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah, contoh di rumah, ke pasar, dari sekolah. F. Menyajikan teks deskripsi sederhana. Langkah-langkah membuat teks deskripsi sederhana. 1. Pilih salah satu benda yang identik dengan diri Anda. 2. Tuliskan ciri-cirinya, bentuk, warna, fungsi, tekstur, rasa, kenangan menggunakan kata konkret. 3. Kembangkan ciri-ciri tersebut menjadi kalimat perincian yang detail. 4. Ceritakan kepada teman dengan gaya yang santun dan interaktif untuk membuat mereka dapat membayangkan benda tersebut. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.